saya akan membagi tips saya bagaimana cara membuat sawi asin atau kiamcai ya. Jadi membuat kiamcai ini setiap orang berbeda versinya ya. Tapi versi saya ini saya buat karena saya tidak suka sayur asinnya itu terlalu lembek. Jadi saya ingin setelah dia jadi rasanya masih tetap ada kriuknya sedikit. Jadi tidak terlalu lembek. Nah ini versi saya ya, versi saya. Nah kemudian sayur asin ini saya tidak mau terlalu asin ataupun terlalu asam. Karena saya pinginnya sewaktu memasak saya bisa lebih mengkoreksi rasanya. Karena sawi asin ini kadang kita masaknya tidak mempergunakan banyak air, kadang hanya ditumis. Jadi kalau kita membuatnya terlalu asin atau asam, maka nanti sewaktu memasaknya yang dimana memasaknya itu dalam versi yang kering atau hanya ditumis, sayurnya akan terasa sangat asam dan asin. Jadi saya maunya versinya itu sayur asam dan asinnya itu jadi, tapi rasanya tidak terlalu keras, tidak terlalu asam ataupun asin. Sehingga saya bebas untuk memasaknya dalam versi apapun. Nah, adapun bahan yang saya perlukan, kebetulan hari ini saya dapat banyak sayur pahit ya. Sayur pahitnya ini masih segar ya. Kemudian saya mempergunakan kulit nanas ya teman-teman. Ini tadi saya sudah cuci bersih. Jadi dipilih kulit nanasnya jangan ada yang busuk, nanas yang busuk ya. Jadi kulitnya juga harus segar ya. Karena nanti mempengaruhi aromanya. Nah kemudian saya mempergunakan garam. Kebetulan saya hanya punya garam halus ya. Jadi saya pakai garam halus. Dan kemudian ini saya kasih tunjuk ya jika benar-benar ini saya mau masak nasi. Jadi berasnya masih di sini. Tapi yang mau saya ambil adalah airnya. Ya, air dari cucian beras. Ini benar-benar beras ya yang dicuci. Nah langkah pertama yang saya lakukan adalah saya menyusun dulu sayurnya. Nah usahakan teman-teman wadahnya ini bisa nanti tertutup rapat. Kenapa harus tertutup rapat? Supaya serangga ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya ulat, itu berkembang. Jadi dengan rapat dia tidak ada lalat ataupun serangga yang bisa masuk, sehingga hasil fermentasinya ataupun hasilnya nanti sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi saya masukkan dulu, saya mulai dari yang paling besar di bawah, nah, seperti ini. Nah, saya masukkan sebagian kulit nanasnya supaya rata. Saya masukkan dulu sebagian, ya. Kemudian saya masukkan lagi sawi asinnya. Jadi ini saya buat sebanyak 4 kilo sawi asinnya. Banyak benar ya, benar banyak sekali karena yang minta juga udah banyak antriannya. Nah untuk kulit nanasnya kalau 4 kilo saya pakai kulit nanasnya sebanyak 1,5 kilo sampai 2 kilo ya. Terserah teman-teman maunya asam atau semakin banyak kita mempergunakan kulit nanasnya maka rasanya semakin asam ya. Nah ini dia, saya susun dulu. Kemudian saya masukkan garamnya sebanyak 3 sendok saja. Nah kemudian air cucian berasnya saya tuangkan. Nah, jadi seterusnya ya. Jadi untuk saat ini nanti karena saya tidak punya banyak air cucian beras, jadi nanti sebagian lagi saya akan tambah air putih, air biasa, tidak masalah ya teman-teman. Jadi kalau kita tidak memakai air cucian beras, boleh juga air biasa saja tapi dicampur gula, ya gula. Jadi ini nanti saya penuhkan. Nah setelah penuh, jadi minimal berapa takaran airnya, ya sampai semuanya terendam ya. Terendam. Jadi memang pakai air cucian beras. Jadi saya tambahkan air biasa. Ini ya, saya tambahkan airnya lagi. Nah teman-teman, airnya sudah saya tambahin, tapi airnya belum melewati dari batas sayur. Nah, kenapa saya buat begini?
karena saya berencana nanti sore akan masak nasi, maka airnya akan saya tambah terus ya. Nah, ini saya tutup. Nah, ini yang paling penting dijaga ya teman-teman, tutupnya harus rapat. Jadi kalau tutupnya tidak rapat, nanti bisa berulat, sayurnya bisa berulat, atau dengan kata lain bakteri yang tidak kita inginkan ikut juga berkembang. Oke, kita akan lihat nanti per harinya. Nah teman-teman, ini penampakan sawi asinnya setelah 1 hari. Nah airnya sudah saya tambah lagi, ini dari air cucian beras juga ya. Nah ini dia penampakannya ya. Nah ini seperti ini ya, jadi belum banyak perubahannya, belum banyak perubahan. Oke. Nah inilah penampakan sayurnya setelah 3 hari. Nah saya di 3 hari ini saya mau balik karena ini ada yang bagian yang tidak terendam. Saya ingin dia di bawah supaya lebih matang ya, supaya lebih cantik sayurnya. Ini setelah 3 hari sayurnya sudah mulai jadi, tapi masih ada yang hijau ya. Ini setelah 3 hari. Jadi sekarang saya mau balik. Saya mau yang bagian bawah di atas dan yang bagian atas di bawah supaya dia merata. Oke, kita lihat besok hari keempat ya. Hari keempat sudah bisa panen, artinya sudah bisa kita simpan sayurnya. Nah teman-teman, ini penampakan sayur asinnya setelah 4 hari. Udah jadi ya teman-teman. Ya ini udah jadi ya. Warnanya pun sudah kekuningan, udah cantik. Nah, jadi kalau teman-teman mau lebih lembut, boleh ditambah harinya ya. Tapi kalau saya segini aja udah cukup ya, 4 hari. Ini dia. Nah, saya pisahin dulu karena saya tidak ingin dia terlalu asam. Jadi untuk menyimpannya saya buat begini dulu, nanti baru saya masukkan ke kantung plastik, baru disimpan ke dalam kulkas ya. Jadi ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh nanti komen di bawah ya. Selamat mencoba ya teman-teman. Semoga berhasil ya, semoga sukses. Oke teman-teman, sampai jumpa di video saya berikutnya.